Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu seluruh jemaah yang dibahagiakan Allah. Banyak sekali yang bertanya tentang rumah tangga ya, terkait istri yang minggat atau mungkin suaminya yang minggat saat ini meninggalkan keluarga. Lalu apa syariat ya yang harus kita lakukan agar mereka segera dibuka hatinya oleh Allah, ya, agar mereka segera kembali, ya, agar mereka segera kembali ke rumah. Banyak sekali yang bertanya ya. Mudah-mudahan dengan wasilah lantaran ijazah yang saya berikan ini, mudah-mudahan ya segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah salah satu cara bagaimana agar orang yang minggat, yang keluar rumah tidak pamit, baik itu terjadi pada suami atau istri, agar mereka dikembalikan oleh Allah, agar mereka dibuka pintunya, ya, dibuka hatinya, ya, agar mereka diberikan ilham kesadaran sehingga dia bisa kembali di keluarganya kembali. Bapak Ibu yang dibahagiakan Allah, untuk yang pertama silakan lakukan sholat 2 rakaat ya, bisa sholat hajat ya, silakan lakukan sholat 2 rakaat. Terserah mau sholat hajat atau sholat tahajud, monggo silahkan. Setelah itu lakukan tawasul ya, seperti biasa para nabi, para wali ya. Setelah terus nanti juga kita lakukan tawasul yang terakhir. Kirim Al-Fatihah itu ditujukan khusus untuk beliau, untuk mereka yang minggat, yang keluar rumah tidak pamit tadi. Khusus untuk beliau, seperti para nabi 1 kali, para malaikat, para wali semuanya 1 kali toh. Jadi bisa dilanjutkan khusus yang untuk orang yang minggat, kita kirimi Al-Fatihah sebanyak 11 kali. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah Al-Fatihah 11 kali bisa dilanjutkan dengan Ya Allahu Ya Wakil, Ya Allahu Ya Nasir, Ya Allahu Ya Wakil, Ya Allahu Ya Nasir. Itu minimal ya, minimal dibaca 101, maksimal dibaca 313 ya, minimal 101, maksimal 313. Setelah itu silahkan dilanjutkan dengan membaca Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, itu sebanyak 1000 kali.
Paham? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 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 Terus sebanyak 1000 kali. Setelah selesai memohon kepada Allah, ya, minta kepada Allah agar mereka segera dibukakan hatinya sehingga mereka menjadi sadar. Setelah sadar, insya Allah kakinya akan dilangkahkan, bisa pulang kembali. Itu kalau memakai syariat zikir. Tentu syariat zikir ini tidak cukup diamalkan satu kali, ya, sampai dijawab oleh Allah, ya. Lakukan selama mereka belum pulang, terus istiqomahkan, ya, terus di istiqomah. Bah, kelamaan terserah. Kalau tidak bisa yang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kalau 1000 kebanyakan, ya bisa dibaca sebanyak berapa? 313 kali. Tuntunannya seperti itu, ya. Itu dari Syekhinal Kiram Mbah Hamid, ya, Mbah Hamid Ilyas. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, ya. Salah satu cara agar orang yang minggat, ya, segera Allah tarik, segera Allah kasih ilham, kasih petunjuk, ya, kebuka hatinya agar bisa kembali pulang. Itu kalau memakai syariat zikir. Kalau memakai syariat bisa gunakan minyak jerajasat, ya. Minyak jerajasat itu juga bisa dipakai untuk mendekatkan pasangan kita, bahkan juga bisa pula dipakai untuk memisahkan. Apa perbuatan untuk memisahkan, kecuali mereka itu sering melakukan zina, kan harus dipisahkan, toh, ya. Jadi kita bicara tentang kajian ilmu itu tergantung niat kita, ya, ya. Kalau kita tahu mereka melakukan zina, ya, karena bukan suami istri, ya kewajiban kita untuk memisahkan agar mereka bisa terputus. Enggak apa-apa, boleh, karena bukan suami istri. Ya mungkin ada istri yang selingkuh, yang menyeleweng, atau mungkin laki-lakinya yang lagi nyeleweng, kan gitu. Ya harus kita putus lah. Ya, bisa menggunakan juga minyak jerajasat. Jadi untuk memisahkan bisa, untuk mengunci agar burungnya tidak bangun lagi kalau tidak dengan jenengan bisa. Justru gara-gara ini saya tenar di 7 negara. Mulai dari Singapura, Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Arab Saudi, sampai ke Korea, Filipina. Itu terkenal gara-gara itu. Ya kita memaklumi TKW itu pulangnya 3 tahun sekali, 4 tahun, 5 tahun baru pulang. Loh, bahkan ada yang puluhan tahun. Namanya perempuan ini berpikirnya lebih panjang, ya. Dulu dia berangkat karena finansial, dia berangkat karena hutang, dan dia berangkat kadang sudah mempunyai anak 2, anak 3. Kalau dia nikah, kalau dia putus dengan suami, takut, ya, takut kalau anak-anaknya nanti akan terlantar, tidak punya bapak. Ya kalau bapaknya baik, kalau tidak. Nah itulah awal mula terciptanya jerajasat. Itulah pertama kali jerajasat muncul gara-gara kejadian seperti itu. Perempuan tuh mikirnya panjang. Kalau laki-laki nggak cocok, ya udah cari kawin lagi kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan, insya Allah dia masih berpikir, ya, bagaimana agar rumah tangga saya ini bisa biar bagaimana rumah tangga saya ini bisa aman, Abah. Biar bagaimana jangan sampai anak-anak ini besok terlantar, ya. Kalau nanti saya pisah dengan suami, bagaimana nasibnya anak-anak nanti? Gimana? Nah, kalau perempuan panjang, ya, biasanya mikirnya. Kalau laki-laki itu wes
nggak cocok cari lagi, nggak mikir kadang ya, nggak mikir. Dia berpikir ya anak nanti besar juga pasti akan mencari kita. Taulah nanti siapa ibunya, siapa ayahnya, kan kayak gitu ya. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Kita belajar di grup ini yang jelas ya. Ada beberapa kajian bagaimana kita bisa bermakrifat kepada Allah ya. Kadang kajiannya seperti itu, bagaimana kita bisa mendudukkan hati kita kepada Allah ya, agar kita bisa hidup lebih tenang ya, hidup lebih enak ya. Masya Allah, tenang, orang dekat dengan Allah itu tenang. Dan juga ada pembelajaran tentang spiritual. Jadi seperti inilah ya, pelajaran spiritual itu seperti ini. Mungkin saudara kita, orang-orang yang dekat dengan kita, sanak famili kita ya, mengalami saat ini sedang perpisahan ya, di terang-terangan minggat atau terang-terangan minggat, atau kadang secara sembunyi-sembunyi dia terus meninggal rumah sampai saat ini juga belum pulang, padahal masih ada ikatan kekeluargaan ya, belum cerai. Silahkanlah Bapak Ibu untuk diwasilahkan seperti yang telah saya ijazahkan. Mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan doa panjenengan akan dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu yang dibahagiakan Allah, cukup sekian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.